Blockchain dulu ya. Jadi begini. Bahasa gampangnya blockchain adalah sebuah kirim uang dengan jumlah besar ke Wakanda. Iya. Pada saat masuk harus menggunakan sistem Wakanda dong. Iya. Ada pajaknya Wakanda. Wah, iya. Ada bea cukainya Wakanda yang suka tahan-tahan mainan orang. Iya. Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. ya kecil sekali, hanya 5.000 atau hanya goceng. Tetapi fokus kami bukan soal uang ya. Ya. Tetapi membentuk kebiasaan untuk tidak menunda-nunda dalam berinvestasi. Setidaknya Dimulai dengan uang yang kecil. Karena kita percaya jika katakan ketia. Iya. Ya. Ketika Jika kita setia dalam hal yang kecil, pasti akan mendapatkan hal yang besar. ya, garis bawahi ada kata pasti. Iya. Ya, jika setia hal kecil pasti dipercayakan hal Yang besar. Nah, karena tujuan kita adalah mengubah kebiasaan, mengubah habit, berarti tujuan kita adalah Anda. Ya. Makanya tagline di dalam Bitcoin Goceng ini adalah People is our mission. Ya. Ya. Itu merupakan tujuan utama kita dalam setiap konten yang kita buat. Ya, bahkan kita karena saking banyak orang yang ingin belajar, ingin mau tahu dan ingin mengubah kebiasaan, makanya dibentuk yang namanya private community. Nah, private community ini akan berakhir. Iya. Pendaftarannya di tanggal 31 Mei. 2024. Ya, jadi pastikan kalian sudah mengisi form melalui link di bawah, isi dan berikan alasan yang masuk akal. Ya, yang tepat. Yang tepat, karena sekarang dalam tahapan melakukan seleksi tentang hal tersebut ya. Iya. Ya jangan ada yang isi aneh-aneh, bahkan malah mencibir kita gitu ya. Iya. Nah, tim seleksi ini sementara melakukan seleksi karena nanti jumlahnya hanya terbatas. Hanya 100. Hanya 100 orang Ya. di setiap segmentasi kelas. Yap. Nah, saya masih ke private community dulu ya, sebelum ke apa yang akan kita bahas hari ini, karena selama beberapa hari ke depan sampai tanggal 31 kita akan menggaungkan tentang itu. Ya. Jadi, tahapan pertama kalian mengisi form melalui link. Ya. Bagi kalian yang sudah mengisi form dan terus masih email, komen-komen, saya belum mendapat balasan, saya belum mendapat jawaban, begini begitu. Sabar, sekali lagi ya, sabar. Ya. Tunggu sampai paling lambat tanggal 2 Juni 2024. ya, tanggal 2 Juni nanti akan masuk ke email Anda apakah Anda diterima atau tidak. Yap. Oke, jika Anda diterima, nah tentunya kalau Anda tidak ya mungkin nanti dicoba lain waktu ya. Ya. Apakah kuota kita sudah penuh atau ada tim penjaringan yang sudah menilai. Nah, jika Anda diterima, Anda akan diseleksi lagi yang namanya tahapan registrasi. Ya. Jadi Pendaftaran pastikan Anda ulang melakukan lah, pendaftaran ulang istilahnya. Kalau anak sekolah pasti sudah paham ini. Anak kuliah paham ini. Pendaftaran ulang, yaitu registrasi, yaitu dengan melakukan registrasi pembayaran. Ya. Nah, biayanya sangat terjangkau, kita sudah gaungkan di beberapa video, yaitu Goceng per hari. ya, itu biayanya. Nah, setelah Anda melakukan pembayaran, ya tentunya kalau Anda tidak melakukan pembayaran dengan deadline waktu tertentu yang akan masuk di email, tentu akan diberikan kepada orang lain. Ya. Dipasing kepada peserta lain yang mungkin tidak kebagian tiket. Ya. Karena terbatas nih. Ya. Oke, setelah melakukan registrasi lagi. Nah, ada seleksi yang paling terakhir, yaitu seleksi menjadi seorang trader di tempat kita bersama-sama. Nah, semua yang terdaftar di 1 bulan pertama diwajibkan mengikuti modul pemula. Jadi masuk di dalam modul pemula. Jadi kalau misalnya Anda bilang, saya sudah ekspor, sudah bertahun-tahun, minta maaf, Anda harus ikut dulu modul pemula. Itu namanya proses yang kami namakan dengan New Life. New Life. Yap. Jadi direset kembali pengetahuan Anda, dibikin dengan bahasa pemahaman yang sama. Karena tujuan utama kita malah bikin orang bisa mengerti dengan bahasa-bahasa yang gampang, dengan substansi yang benar tentunya. Jadi itu pemula dimasuk ke dalam di tahapan yang 1 bulan pertama itu New Life. Yap. Oke, ikut saja. Apalagi Bang, kalau saya pemula justru lebih bagus. Iya. Jadi semua pemula expert akan dalam 1 bulan pertama itu. Setelah 1 bulan itu, di 1 bulan pertama juga wajib mengikuti pertemuan 1 minggu Satu kali. Jadi ada pertemuan online meeting kita, yaitu akan ada pertanyaan, tanya jawab, semuanya itu ya. 1 minggu 1 kali. Nah, setelah itu 1 bulan berjalan, maka baru di bulan selanjutnya akan dibeda-bedakan berdasarkan kelas. Ya, Yang saya bilang tadi, berdasarkan kelas. Jadi ada kota-kota berdasarkan kelas. Kelas pemula, kelas lanjutan, dan expert. Nggak mungkin dong ada yang expert nih belajar yang pemula. Iya, nanti Pasti dibilang, wah, Dangkal. apaan ini ilmu dangkal? dangkal, boring. Wah, kalian cuma tahu RBS sama SBR ya? Kayak komentar-komentar netizen kemarin. Kalian cuma tahu ini. Jadi malas mereka. Iya. Sebaliknya, kalau misalnya pemula,
terus Anda langsung dapat bahasa-bahasa keren, enkripsi komputer, Pusing. bahasa apa? Fix pusing. Jangankan itu, Bung, pemula itu bilang white paper aja pusing dia. Bahas white paper pusing dia. Iya. Nah, jadi pemula ya pemula. Jika Bang, kalau saya dari pemula mau naik ke ekspor bisa dong. Tidak ada tambah bayar-bayar, tidak ada dong. Tentu tidak ada bayar-bayar lagi. Tapi harus naik kelas, Bu. Iya, naik kelas dong. Dan bahkan di konten sebelumnya saya sudah bilang komunitas ini hanya sampai 2 tahun. Iya. Setelah 2 tahun saya sudah silakan kalian berkembang sendiri, bernetworking sendiri. Kalian bisa, saya rasa kalian sudah bisa ekspor dan bisa trading dengan yang mandiri lah. Iya. Oke? Itu untuk private community, jadi pastikan jangan sampai miss. Oke? Nah, karena berbicara tentang private, terhubung satu sama lain, oke? Terhubung satu sama lain nih, asik sekali. Bridging-nya masuk ini. Maka hari ini topik pembahasan kita tentang Blockchain. blockchain. Jadi jangan panjang lebar ya. Iya. Panjang lebar. Oh ya udah. Lanjut dong. Oh, sebelum kamu bilang, saya mau bilang dulu. Jangan panjang lebar bilang kripto apa gitu. Tidak mengerti blockchain, Pak. Iya. Astaga, parah ini. Padahal itu fundamental yang Hal paling penting ya. penting. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba kripto tanpa belajar tentang blockchain. Iya. Aneh. Tentu blockchain, teknologi blockchain itu apa? Iya. Makanya ada orang-orang yang bilang, ini doi ada di mana ini? Uangnya di mana nih? Di udara, uang palsu gitu. Makanya ikut konten ini, nonton sampai habis. Oke? Nah, tadi kamu bilang apa itu tadi? Karena kita membawa ini karena banyak ada orang yang setia, Bung. Oh iya. Yang minta blockchain mana? Komentarnya ditimbulin, Iya. ditimbulin ini. Nah, tuh kan Ini. mantap, Bang. Ini ada nih. Komentarnya tentang mana dong blockchain, mana? Oke, hari ini kami penuhi janji ya. Iya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jelaskan blockchain. Gini. Kembali lagi. Bitcoin Goceng selalu menjelaskan dengan analogi yang gampang. Iya. ETF kita. ETF kita jelaskan tentang rujak. Fibonacci jelaskan apa? Emak. Jangan salah. Lihat komentar-komentar yang bilang, Bang, terima kasih kami profit karena penjelasan Anda. Ya memang itu tujuannya, profit. Iya. Kalau belajar pinter-pinter, loss. Oke, blockchain dulu ya. Jadi begini. Bahasa gampangnya, blockchain adalah sebuah teknologi yang membuat kita terhubung satu sama lain melalui sebuah sistem desentralisasi. Oke. Nah, sudah ada bahasa sulit nih. Iya. Jadi ada sistem itu ada 2 ya. Di mana-mana di dunia ini ada 2 sistem. Sentralisasi dan desentralisasi. Oke. Sentralisasi adalah sesuatu sistem yang terstruktur dari atas ke bawah. Ada strukturalnya. Ada struktur yang memang udah diatur dari atas tuh ngatur sampai ke bawah. Oke. Jadi sistemnya diatur di dalam sebuah sistem yang terpusat. Makanya sentralisasi. Jadi satu sistem yang terpusat pada satu titik. Jadi kayak ibaratnya piramida itu. Iya. Oke. Struktur kan pasti ada head-nya. Iya, ketua, sekretaris bendahara, ya kan? Ketua, sekretaris bendahara sama anggota kelompok yang tidak berguna apabila mengerjakan tugas kelompok. Bentuk panitia yang tidak berguna. Oke, kembali dulu. Nah, itu sentralisasi. Iya. Desentralisasi tidak ada leadernya di situ. Oke. Jadi saya sama kamu, jika kita punya perusahaan dan kita memasukkan sistem perusahaan kita di desentralisasi, berarti saya bebas mengakses informasi. Bebas mengirimkan informasi saya ke kamu. Dan begitu juga sebaliknya. Tanpa ada portal-portal. Saya jelaskan lebih spesifik lagi. Contoh, negara. Saya Indonesia. Iya. Ini Zimbabwe lah. Zimbabwe. Nggak ada contoh yang lain ya. Zimbabwe lah, ini contoh. Oh gini, supaya senasib. Wakanda. Forever. Zimbabwe. Ya oke. Wakanda, Zimbabwe. Kalau sentralisasi, misalnya kamu mau kirim uang nih. Kirim uang dengan jumlah besar ke Wakanda. Iya. Pada saat masuk harus menggunakan sistem Wakanda dong. Iya. Ada pajaknya Wakanda. Wah, iya. Ada bea cukainya Wakanda yang suka tahan-tahan mainan orang. Iya. Ada tuh. Relate nggak jokes ini? Nah, jadi ada bea cukainya, ada gitu kan? Karena nggak bisa lawan. Iya. Karena saya punya sistemnya sendiri. Saya punya sistem sentralisasi yang saya punya. Kalau desentralisasi, mau kirim uang berapa triliun pun bebas mah. Begitupun sebaliknya. Oke? Jadi blockchain itu sebuah sistem mengirimkan, ini bukan kriptonya ya, sebentar nanti saya jelaskan ke kriptonya. Ini sebuah sistem yang tidak ada yang ngatur.
Nah, dalam artian bebas mentransfer informasi. Yap. Itu blockchain. Nah, salah satu bagian dalam blockchain itu ada yang namanya kriptografi. Oh, kriptografi. Iya, bagian. Apa itu, Bung? Saya jelaskan lagi Oke, bahasa oke, gampang. Bahasa gampang lagi, oke? Kalau Wakanda sama Zimbabwe. Berarti kan kita bebas kirim informasi nih, Bung. Iya. Bebas kirim informasi. Informasi apa yang dikirimkan? Ada informasi perhugelan misalnya. Contohnya ke situ. Informasi perhugelan. Ada informasi tentang pasien sakit. Oke. Informasi tentang uang. Informasi apapun. Nah, salah satu informasinya itu yang saya kasih contoh tadi kriptografi. Oke. Jadi kripto ini hanya bagian kecil dari blockchain system. Jadi pandang teknologi ini bukan hanya sekedar kita trading, bukan. Tapi sebuah sistem informasi yang besar. Di mata kuliah saya dulu, Bung, ya buku-buku yang saya tunjukkan kemarin, ada salah satu mata kuliahnya Management Information System, MIS, di mata kuliah saya dulu. Ya, itu waktu itu hanya mempelajari tentang internet. Jadi informasi yang dikirimkan via email, ya kan? Iya. Zaman saya kuliah Seperti biasanya. tahun berapa kan saya kuliah kan sudah cukup. Ini masih tampilan muda tapi sudah tua kan ya. Itu waktu itu masih email. Itu sentral apa ya? Ya, Sentralisasi. itu bahkan masih centralized. Jadi kirim email, berarti kan email misalnya dari Gmail Google ya, email Gmail saya ke Gmail kamu. Iya. Berarti email kita tetap sentralisasi diatur oleh Gmail. Tapi kalau desentralisasi, saya sama kamu tidak diatur oleh siapapun. Makanya kalau misalnya kalian pakai wallet yang pro menggunakan blockchain, saya misalnya contoh dari saya sebutkan aja ya labelnya. TKO aja. Dari TKO, toko kripto punya saya. Kirim uang atau kirim uang dari wallet saya di toko kripto ke Bitcoin atau kirim ke Indodax. Itu langsung aja kirim. Iya. Hanya menggunakan address ya. Iya, hanya address aja. Address itu ada, itulah sistem blockchain-nya. Beda kalau antar bank tuh. Antar bank, nanti sekarang kan baru ada yang namanya BI Fast dan lain. Dulu kan ribet banget tuh kalau misalnya saya mau pindahin, tarik dulu terus depo. Ya kan kayak gitu. Tapi ini sekarang langsung. Plus fee-nya hampir-hampir tidak ada. Karena masih lepas. Nah, makanya jadi kriptografi itu bagiannya. Nah, makanya kripto ini, namanya kriptografi. Nanti ada istilah cryptocurrency karena data yang ditransferkan diberikan nilai, Bung. Oh, iya, Bung. Jadi Bitcoin ini dulu sebelum ada nilai, sebelum dinamakan cryptocurrency, currency itu berarti mata uang kan? Iya. Sebelum dijadikan mata uang atau ada nilai, dulu Bitcoin ini hanya sebuah data kriptografi yang diberikan satu sama lain ditransfer karena dulu itu kebanyakan kalau saya dulu ya. Karena saya main game. Jadi main game dulu kita itu dibayar pakai Bitcoin, Bapak Ibu. Tapi bodohnya saya tidak menyimpan hal tersebut. Satu pun tidak ada. Satu pun tidak ada. Sick and tired of bitches acting like they wanna know me. I didn't only got to trick me into wanting. Dan yang pasti pemain game dulu itu, yang kita main dan ditransfer pakai kripto, pakai apa? Bitcoin, pasti punya lebih dari ribuan, ratusan bahkan ribuan. Bayangin kalau misalnya saya mencari file-file lama ya Bapak Ibu dan menemukan saya punya Bitcoin di Gmail dulu masih pakai Yahoo Mail dan saya ternyata punya 100 Bitcoin saja. Waduh. 100 Bitcoin kayaknya nggak ada nih channel lo. Waduh, nggak ada channel ini. Saya nggak perlu urus komentar-komentar netizen seperti ini ya. Saya sudah konglo. Oke, kembali dulu ke tadi. Nah, jadi dikarenakan ini sebuah data yang ditransferkan, akhirnya orang melihat ada sebuah nilai tukar. Akhirnya menjadi currency, mata uang. Itu kan sama emas. Emas kan dulu mana ada orang manusia zaman purba berpikir emas itu bisa menjadi nilai tukar kan? Setelah akhirnya ada satu momentum orang lihat emas ini bisa jadi nilai tukar nih. Iya. Gitu. Itu kriptografi yang akhirnya menjadi cryptocurrency. Melalui sistem blockchain. Saya ke blockchain dulu karena konten ini tentang blockchain. Nah, blockchain ini bisa berkembang kemana-mana. Kedepannya bayangin kalau blockchain ini berkembang ke sektor kesehatan. Antar rumah sakit bisa ada suara. Oh, suara anjing. Blockchain ini bisa apa? Transfer data antar pasien dari antar rumah sakit. Saya rumah sakit A, ini rumah sakit B. Transfer data pasien saya ke Anda tidak perlu ribet-ribet. Indonesia kan paling ribet tuh ya masalah. Ini data birokrasi ya kan.
Saya kayaknya lihat atas saja ya bang. Ini ribet, apalagi ngurus data di kelurahan, kecamatan, waduh. Aduh. Sudah ribet pas datang pegawainya lagi makan siang. Iya. Sebenarnya pas datang, wah sudah pulang, wah. Iya. Oh enggak, pas pagi datang pagi nih. Ah. Ternyata sudah sarapan. Keluar sarapan mereka. Datang siang, wah udah makan siang. Datang sedikit sore, oh udah pulang. Urus berkas tidak selesai-selesai di kantor kecamatan. Makanya kita pakai blockchain saja. Nah, oke. Kembali ke blockchain dulu ya. Jadi, kalau digunakan dalam sektor kesehatan, bisa tuh. Jadi rumah sakit A ke rumah sakit B, datanya tinggal ditransfer aja. Oh, pasien ini seperti ini nih. Langsung. Tapi kalau sekarang kan masih sentralisasi. Iya. Jadi rumah sakit A punya sistem data input. Entahkah sistem namanya softwarenya apa ya. Codingan software di dalam internetnya apa. Masih pakai itu. Rumah sakit ini masih pakai ini lagi. Sistem yang berbeda. Jadi, ya, jadi pada saat pindah dia reset dari nol, input lagi gitu. Lama banget itu prosesnya. Iya, itulah kira-kira tentang dunia blockchain, bahasa gampang ya. Saya mencoba menjelaskan terlihat ribet, tapi sebenarnya kalau mau jelaskan lebih detail lagi, lebih ribet lagi. Jadi ini yang paling gampang. Iya, makanya gabung di private community. Hal gitu-gitu tuh. Kalau kalian saya mau belajar yang lebih ribet atau mau lebih gampang tapi lebih bisa bertanya, gabung. Ya, private community. Nah, kembali ke blockchain, saya tutup dengan ini. Berarti kalau terdengar sangat bagus ya? Iya. Tidak ada masalah? Iya. Enggak juga. Artinya apa tuh? masalahnya adalah karena belum ada yang ngatur. Makanya di dunia gelap di blockchain tuh banyak. Pencucian uang haram hasil korupsi si bapak-bapak yang ke sana itu ya kan. Ditransfer dengan tanpa terdeteksi. Ya karena nggak ada yang ngatur. Tapi ini ibarat pisau. Asik. Analogi baru nih. Analogi. Jika jatuh di tangan yang tepat, bisa dipakai potong bawang. Ke bawang ada hal-hal yang lain Victor, gitu. ya. Pisau dapur. Asik. Tapi jika jatuh di tangan yang salah, pisau bisa digunakan untuk Memotong ayam. Iya. dari bawang ke ayam. Membunuh ayam. Membunuh orang lah. Membunuh orang. Jadi teknologi ini bagus. Iya. Tapi jika jatuh di tangan yang disalahgunakan, ya tentunya. Tapi sebenarnya intinya apapun kalau disalahgunakan tetap ini ya. Tetap salah, Bang. Cuma bedanya ini tidak terdeteksi. Dana untuk pengadaan Al-Quran aja dikorupsi. Iya. Orang mau korupsi aja ya. Nggak ada masalah dong. Dana mau dipakai. Dana buat naik haji. Dikorupsi. Waduh. Jadi orang mau korupsi ya salah aja. Berarti oke, intinya bukan blockchain ya. Iya. Sama aja. Jadi statement barusan nggak ada guna ya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tentang blockchain, bahasa gampangnya adalah sebuah sistem yang desentralisasi. Nah, saya beberapa catatan itu yang saya catat di sini selain dia karena dia terbuka, artinya tidak ada sebuah sistem sendiri, makanya dia sangat sulit diserang atau diretas. Tidak mungkin dihack. Sulit. Iya dong, karena Sulit banget. Sistem kita terbuka nih. Iya. Siapa yang mau hack kita? Kita saling lihat loh. Iya. Tapi kalau tutup sendiri, yang tahu cuma kita, lawan itu lebih gampang untuk nyerang. Iya. Tapi kalau open space yang terbuka, kayak gini ya bahasa gampangnya. Saya analogi lagi. Kita, saya mau coro yang paling lebih gampang gimana ya? Kita tuh mancing di laut lepas. Laut lepas nih. Iya. Laut lepas. Ocean ya. Laut lepas. Ada analogi yang lain, kita mancing, tapi di kolam yang kecil. Oke? Iya. Tentu perahu kita karena kecil tuh orang yang mau main curang lebih gampang, karena kan sudah kelihatan nih. Iya. Scope areanya cuma itu tuh sepanjang kolam itu. Cara meracuninya apa? Lempar racun ya satu kolam itu aja, racun mati semua ikannya. Atau itu ikan milik kamu, saya tinggal masuk aja lebih dekat, lebih gampang karena sentral. Kecil. Tapi desentral berarti sesuatu yang terbuka. Kita masuk dari area mana? Karena kita Semuanya terhubung. Iya, terhubung satu sama lain. Maka Ada hubungan. chain. Itu saya akan lebih detail lagi nanti ya. Tapi ini bahasa-bahasa gampang. Yang kedua transparansi, yaitu ya tentunya transparan, kelihatan. Tinggal address aja. Iya. Ya kan? Terus ya itu transaksi tanpa perantara. Perantara apa lagi? Kita kan langsung akses. Iya, nggak ada middleman. Iya. Kalau misalnya contoh antar bank nih, ada perantara dong. Iya. Misalnya ada BI Fast, biasa transfer antar bank itu pakai debit. Ya antar bank ya transfer, kan ada BI Fast itu perantara juga. Gitu. Jadi karena ini blockchain lepas, makanya sistemnya lebih aman.
Gitu. Semoga dimengerti ya, Bung. Kalau kurang mengerti nanti di komen lagi. Saya akan berusaha lebih detail lagi. Makanya gabung dalam private community kita bisa tanya jawab. Oke? Oke. Sekian untuk kali ini dan see you on the next video. Bye-bye.